Bagi Anda yang gemar berwisata air, Tirtosari View yang berada di Lumajang, Jawa Timur wajib masuk list agenda wisata Anda, pemirsa. Berada di lereng Gunung Semeru, pengunjung bisa berenang dan menyelam di sumber air alami bersama ribuan ikan koi hingga mencoba keseruan berfoto di dalam air. Berenang dan menyelam bersama ribuan ikan hingga berfoto di dalam air menjadi keseruan tersendiri jika Anda berkunjung ke Tirtosari View yang berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Berada tepat di kaki Gunung Semeru membuat udara di tempat ini sejuk dan cocok untuk menghilangkan penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Sensasi berenang hingga menyelam di air yang berasal dari sumber air alami yang super jernih bersama ribuan ikan koi tentu menjadi pengalaman yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dan bagi Anda yang tidak bisa berenang, tak perlu khawatir karena pengunjung juga bisa memberi makan ikan koi sambil menikmati segarnya udara pegunungan. Tempatnya sejuk, nyaman, asri, terus juga ada spot foto sama ikan di kolam. Bagi yang bisa berenang, bisa langsung foto ya sama ikan. Berhubung saya nggak bisa berenang, jadi cuma ngasih makan ikan saja. Ya, Tirtosari selain wahana untuk pemandian, spot foto underwater ini wahana yang sangat diminati oleh para wisatawan. Untuk berkunjung ke Tirtosari View ini, pengunjung cukup membayar tiket Rp5.000 saja. Murah meriah kan? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kalau Anda masih bingung untuk berwisata di akhir pekan ini, wisata Curug Sadim di Subang, Jawa Barat juga bisa menjadi pilihan, pemirsa. Wisata alam di kaki Gunung Tangkuban Perahu ini memiliki panorama alam indah serta air yang jernih dan menyegarkan. Masuk ke lokasi wisata Curug atau air terjun Sadim, pengunjung langsung dimanjakan dengan pemandangan pegunungan serta hamparan kebun teh nan indah. Memiliki luas sekitar 2 hektar, Curug Sadim berada di Desa Cicadas, Kecamatan Sagala Herang, Subang, Jawa Barat. Untuk menuju ke Curug, pengunjung cukup berjalan kaki 100 meter dari lokasi parkiran. Pemandangan sungai berundak dengan airnya yang jernih menyambut kedatangan wisatawan. Jernih dan segarnya air membuat pengunjung tak tahan untuk turun bermain air. Air terjun setinggi 25 meter ini bersumber dari Gunung Tangkuban Perahu. Keindahan Curug juga menjadi lokasi favorit untuk bersuah foto bersama keluarga atau teman. Suasana alam dengan pemandangan yang masih asri membuat pengunjung betah berwisata ke Curug Sadim. Bagus, airnya seger banget. Terus tadi sempat main-main air juga, seneng banget, seger. Untuk berwisata ke Curug Sadim ini, wisatawan cukup membeli tiket masuk Rp15.000 per orang. Sementara untuk camping, setiap pengunjung dikenakan biaya tambahan sebesar Rp30.000. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Jember, Jawa Timur, Anda juga bisa menyempatkan diri melihat pesona Pantai Asmara yang dikelilingi deretan pegunungan. Lingkungan pantai yang asri membuat pengunjung betah berlama-lama di lokasi ini. Kita lihat ini dia liputannya. Berada di sebuah teluk, Pantai Asmara punya pemandangan alam yang mempesona. Selain kontur pantai yang cukup landai, terdapat beberapa pulau kecil yang menambah keindahan alam. Disebut Pantai Asmara karena banyak pengunjungnya merupakan pasangan sejoli. Meski demikian, tak sedikit pengunjung di pantai ini merupakan keluarga yang ingin menikmati pemandangan dan alunan ombak. Lingkungan yang masih asri membuat Pantai Asmara memiliki eksotika tersendiri. Pengunjung bisa bersuah foto dan bermain pasir, serta melihat warga memancing ikan di pinggir pantai. Tak berlebihan, banyak pengunjung senang berlama-lama di Pantai Asmara yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kalau menurut saya ini pantainya, datang ke sini tuh langsung wah gitu, kayak rasanya seger banget Pak, kayak pulang ke rumah gitu rasanya. Menenangkan, indah banget gitu. Harusnya
besar juga. Saat pagi dan sore hari menjadi waktu favorit para wisatawan menikmati indahnya pantai dengan latar deretan pegunungan yang berjajar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sejumlah kawasan di Asia dilanda gelombang panas parah dengan suhu sangat ekstrim hingga 50 derajat Celcius. Meski sejumlah wilayah Indonesia saat ini juga cuaca terasa lebih panas, tapi BMKG memastikan fenomena ini bukan gelombang panas seperti yang terjadi di wilayah Asia lainnya. Gelombang panas melanda sebagian Asia. Gelombang panas terparah dilaporkan terjadi di Vietnam, Thailand, Myanmar, Oman, Bangladesh, dan India. Bahkan negara tetangga Thailand melaporkan 30 warganya tewas akibat sengatan panas atau heat stroke sejak 1 Januari hingga 17 April 2024 dengan suhu udara 40 derajat bahkan lebih tinggi. Di Indonesia, sejumlah wilayah merasakan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Namun BMKG memastikan suhu terik di Indonesia bukanlah gelombang panas seperti negara lain di Asia. Fenomena di Indonesia merupakan akibat dari posisi semu matahari pada bulan April berada dekat sekitar Khatulistiwa menyebabkan suhu udara sebagian wilayah Indonesia cukup terik saat siang. Kondisi ini normal dan merupakan siklus tahunan. Kalau kita lihat dari gerak semu matahari, posisi matahari itu berada di sekitar mungkin di sekitar 10 hingga 15 derajat lintang utara. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa wilayah di daratan Asia dan juga di sebagian wilayah Indonesia ini ada sedikit ada peningkatan suhu udara. Sejumlah warga Jabodetabek juga mengeluhkan teriknya cuaca belakangan ini. Belakangan ini kerasa panasnya tuh sampai saya sering banget keringetan ketimbang hari-hari biasanya begitu. Dan terus juga saya jadi gampang haus begitu, jadi lebih banyak intensitas minumnya begitu. Selain dengan sering keringat, juga sekarang jadi haus-haus gitu. Cuma nggak tahu sih, memang mungkin cuacanya dari BMKG juga infonya lagi cukup panas begitu ya. Iya, cuacanya sekarang akhir-akhir ini agak panas banget ya. Sampai keringat pun berlebihan. Antisipasinya sih mungkin minum air putih yang banyak gitu, mandi mungkin ya, lebih sering mandi. Saat ini Indonesia juga memasuki masa peralihan masuknya musim kemarau mulai bulan Mei hingga Agustus. Warga yang beraktivitas di luar ruang diimbau untuk menjaga cairan tubuh dengan banyak minum agar terhindar dari dehidrasi. Pastikan juga kenakan tabir surya agar terhindar dari sinar ultraviolet serta tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.